Haleluya, hari ini minggu ketiga dan ada yang spesial ya, yaitu tiga, mana tadi lo hilang ya? Sudah ya, ada Ina, Ima dan Jovan. Wah, ini suhu-suhu ya, suhunya tamborin, tetapi hari ini mereka mempersembahkan pelayanan buat kita, jadi luar biasa ya. Tiga mentor ini sampai turun gunung gitu. Ya luar biasa, sampai lantai gereja bergetar ya. Loh, maksudnya ya sukacita begitu Bu ya. Ya, dan hari ini kita masuk di minggu yang ketiga, dan berbicara minggu yang ketiga ini bicara tentang menang atas dosa jujur ya. Kemarin kita sudah membahas 6 tahap bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, mulai dari memanggil sampai terakhir itu memuliakan gitu ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang memuliakan. Nah, habis itu kan selesai. Nah, terus siapa terus 3 ini ya. Saya 3 ini kita membahas tentang apa yang jadi kendala di dalam tahap demi tahap itu ya. Salah satunya adalah yang hari ini kita pelajari, yaitu menang atas dosa. Jujur Bapak Ibu, ini judul yang keliru ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara menang atas dosa, kita semua tidak bisa menang. Yang menang atas dosa, satu-satunya yang menang atas dosa, Yesus Kristus di kayu salib. That's it ya. Sip ya. Jadi nggak ada nih menang atas dosa, nggak ono ya. Nah, terus apa yang tepat? Sebetulnya yang tepat adalah menang atas godaan dosa. Nah, ya toh? Kenapa? Karena kita ini masih digoda. Kita ini masih dipancing-pancing. Ketika kita masuk ke tahap demi tahap sampai dengan dimuliakan, kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Di tengah jalan itu akan ada banyak godaan, sehingga ketika kita sampai di tahap yang kedua jatuh, di tahap yang ketiga jatuh. Kenapa? Godaan dosa. Kalau yang mengalahkan dosa, yang menang atas dosa, Yesus Kristus. Tapi kita ini sering digoda. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu beda cerita. Mereka memang hidup di dalam dosa. Ya sudah, kalau itu ya apa boleh? Wah, nggak perlu digoda, sudah nyemplung. Tapi kita ini sudah ditebus. Kita sudah di jalur yang lurus. Tetapi tentunya setan tidak akan diam saja. Ketika kita berjalan di jalan yang lurus, setan ini mulai beutek. Caranya digoda. Digoda Pak Eko ya. Langsung melek beliau ya. Ya, ini digoda oleh dosa ini ya. Yuk kita buka yang pertama, Kejadian 4 ayat yang ke-7. Saya coba cari di Alkitab, paling tidak ada 2 yang bisa saya sampaikan. 2 dosa yang sering ya, dan bahkan dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih relevan ya. Yang dosa pertama ini Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kejadian 4 bicara tentang Kain dan Habil ya. Kain dan Habil, saya yakin Bapak Ibu masih ingat ceritanya. Tapi yang menarik di Kejadian 4 ayat 7 berkata demikian: apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini Tuhan bilang sama Kain. Dia sedang panas hati karena persembahan dia tidak diterima, persembahan adiknya diterima. Dia sedang panas hati. Dan ketika dia panas hati, Tuhan bilang apa? Mukamu itu kok dilempit gitu kan. Mukamu itu kok tidak berseri, mukamu itu kok kecut. Hati-hati, kalau engkau tidak berbuat baik,
Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi ada godaan dosa. Jadi dosa ini menggoda. Ya, coba ayat yang ke-8 deh. Apa yang diambil oleh Kain? Apa keputusan yang diambil oleh Kain? Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi rupanya ketika dosa menggoda Kain tidak berkuasa sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah ingatkan, hei Kain, hati-hati. Kenapa? Ada dendam di hati. Ya, kalau kita lihat balik ke ayat yang ke-7, mukamu tidak akan berseri, tidak berbuat baik. Itu ciri-ciri apa sih? Orang dendam. Ya. Dan ini godaan pertama. Banyak orang membuat satu hal yang ekstrim, seperti Kain membunuh Habil. Buat saya itu ekstrim. Bukankah Habil itu adiknya? Ya. Ini ekstrim. Tetapi ini terjadi, kenapa? Ada dendam. Ya. Ada dendam. Makanya Efesus 4 ayat 26 dan 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, boleh, tidak apa-apa. Janganlah kamu berbuat dosa. Marahnya boleh, berbuat dosa jangan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa? Jangan disimpan. Kalau disimpan marahnya akan jadi dendam. Dan ayat 27, Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi artinya iblis itu menggoda, godaan dosa itu melalui dendam. Loh, Anda tidak suka seseorang boleh. Boleh. Tapi jangan benci. Beda ya. Benci sama tidak suka beda. Loh, kalau tidak suka, Tuhan Yesus kelihatan sekali di dalam firman Tuhan di kitab Injil. Bagaimana Tuhan Yesus nggak suka sama orang Farisi? Nggak suka. Bicara suka nggak suka, is okay, nggak apa-apa. Saya nggak suka sama Bu Harti, nggak apa-apa. Tapi jangan benci, jangan dendam. Ketika Anda benci seseorang, maka ini berpotensi menjadi dendam. Ciri-cirinya apa tadi? Mukanya dilipat, tidak mau berbuat baik. Betul ya? Itu ciri-ciri orang berdendam. Loh, kita tidak bisa kok suka semua orang. Setuju? Jujur saja ya. Bu Harti loh, gereja ini mungkin kita ngertinya Bu Harti itu sayang kita semua gitu ya. Kita ngertinya begitu ya toh. Tapi jangan salah ya toh. Kalau nanti dihipnotis sama Mas Purwoko, ayo ya. Lihat api Anda tidur ya toh. Ya, kalau Pak Eko Anda lihat kasur Anda tidur ya toh. Ya, itu pasti kalau ditanya ada yang nggak disukai nggak? Loh, jujur aja ada kok. Ya, orang inilah Mas. Loh, nggak suka nggak apa-apa. Tapi jangan benci, ya tuh. Tahu bedanya ya? Anda suka nggak dengan koruptor? Nggak suka lah. Siapa yang terakhir masuk itu yang Pertamina lagi heboh? Saya lupa lah, ya toh. Namanya lupa ya. Namanya saya lupa. Bagaimana mungkin saya benci, ya toh? Saya nggak benci, tapi saya tidak suka, ya toh. Saya nggak suka, cuman tidak benci, gitu ya. Ini berbeda, gitu ya. Ketika engkau tidak suka dengan seseorang, is okay, no problem. Tapi jangan benci. Ya, memang ada orang-orang yang punya karakter yang menjengkelkan gitu ya. Is okay gitu ya. Gak apa-apa. Bukankah Tuhan juga bilang bahwa kita harus punya layer, harus punya lapisan-lapisan. Ada orang-orang yang dekat dengan kita, gitu ya. Sahabat dekat, sahabat karib. Ada yang cuma sekedar teman, ada yang sekedar kenalan, gitu ya. Kenal sama Pak Tri, oh ya kenal toh.
Kenapa? Tapi ya orang tahu ngopi bareng, orang tahu gitu. Ya kenapa? Kenapa? Loh, kita memang menempatkan orang pada layernya gitu ya. Ada orang yang wah, ketika kita ada masalah, dia orang pertama yang kita hubungi. Ya, itu sahabat dekat. Tuhan Yesus juga punya 3 murid yang dekat. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada layer kedua, 12 murid. Ada layer ketiga, 70 murid. Jadi artinya Tuhan Yesus juga lakukan itu. Ada orang-orang yang dekat dengan dia, ada yang menengah, ada yang jauh, bahkan ada yang mungkin Tuhan nggak suka. Ya, yang saya bilang tadi, yang namanya orang Farisi, Tuhan nggak suka ya. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu lihat orang Farisi, ya, lakukan apa yang dia ajarkan, tapi jangan ikuti kelakuannya. Itu. Kenapa? Orang Farisi itu jargoni, apa? Iya, jargoni. Jadi apa yang diajarkan oleh Farisi betul. Tuhan Yesus nggak menyanggahnya. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu kalau diajar sama orang Farisi, rungokno, lakukan. Tapi jangan tiru kelakuannya, gitu ya. Ya, menarik ya. Artinya apa? Tuhan nggak benci, cuman nggak suka, gitu ya. Nggak suka lah ya. It's okay, gitu ya. Nah, itu yang mengapa di Matius 5 ayat 22 Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini bicara apa? Jangan dendam. Ya. Ini godaan dosa yang pertama. Ya, dan saya yakin ini masih relevan sampai hari ini. Mungkin orang yang menyakiti kita, sekali disakiti, mungkin kita bisa kasihkan pengampunan. Sudahlah. 2 kali gimana? Oke lah. 173 kali gimana berarti? Oh, nek ketemu tak tonyo. Ya kan? Loh, ini 173 kali gitu ya. Gitu. Saya yakin ini berat. Semakin sering dia menyakiti kita, pasti semakin berat kita memberikan pengampunan. Ya. Itu manusiawi. Saya nggak berkata itu aneh, enggak, itu manusiawi. Tetapi Tuhan mau, ayo hati-hati. Iblis itu sedang menggoda kita. Ngutik-ngutiknya lewat apa? Dendam. Jadi mau tidak mau, ya jalan keluarnya supaya kita terbebas, kita menang atas godaan dosa adalah beri pengampunan. Makanya ada yang berkata bahwa kalau kita memberi pengampunan, yang diuntungkan itu kita. Kalau saya benci dengan Pak Bowo, maka yang rugi bukan Pak Bowo. Pak Bowo tidur ya tetap ngorok, ya kan? Makan tetap enak, ya kan? Saya yang benci dengan Pak Bowo, fotonya presiden tak ganti, kenapa jenenge Prabowo, gitu. Ya, ora sudi aku gitu, ganti liyane gitu. Padahal memang presidennya namanya Prabowo, cuma gara-gara kembar namanya sama dengan beliau yang saya benci. Waduh, jadi dilepas gitu ya. Kan malah kangelan dewi, betul ya? Betul kan? Padahal yang dibenci biasa aja. Makan yo enak, tidur yo nyenyak. Itu mungkin kalau saya bilang Pak Bowo, saya tuh benci sama jenengan. Pak Bowo bilang, "Oh, gitu." Ya wes, lah mau gimana lagi gitu. Artinya apa? Ketika kita memberikan pengampunan, yang diuntungkan kita. Ya, jadi supaya kita menang atas dosa, beri pengampunan. Ya, banyak orang yang bikin salah sama kita. Tapi jangan salah, kita pun salah sama orang. Ya, mungkin saya pernah salah dengan Pak Eko. Tapi jangan salah loh ya, Pak Eko juga pernah salah dengan saya. Makanya kalau di dalam teologi Muslim itu nanti Idul Fitri saling
memaafkan. Minal aidin wal faizin. Padahal itu kata-katanya Soekarno, nggak ada artinya dalam bahasa Arab ya. Ya, saya ke Arab, minal aidin wal faizin, ngomong apa? Ternyata nggak ada artinya ya. Itu kata-katanya Bung Karno aja ya. Tapi artinya ketika kita bicara saling memaafkan, ya kita juga punya salah, dia juga punya salah. Masalah gede dia susah dipikir. Yang penting kita memaafkan. Ayo belajar memaafkan. Makanya ketika kita bicara memaafkan, mengampuni, Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita ini nggak mau mengampuni, Tuhan bilang apa? Dosamu aja banyak, nggak mau ampuni ya. Makanya ayo kita belajar mengampuni. Jadi yang pertama sekali lagi, godaan yang sering kali dijumpai oleh kita adalah godaan dendam ya. Kita dibuat marah, dibuat jengkel, dan itu jadi pintu masuk bagi dosa untuk kembali menjatuhkan kita. Nah yang kedua, apa sih godaan dosa yang kedua yang buat saya masih relevan sampai sekarang? Yaitu godaan seksual. Coba kita lihat Amsal 5 ayat 3 sampai 5. Godaan seksual ini luar biasa. Ya, ada yang unik di sini. Ya, Amsal 5 ayat 3 sampai 5. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir gitu ya? Kenapa kok kalau punya hubungan yang ilegal, ya, Anda terjemahkan sendirilah ya. Anda punya hubungan yang ilegal itu lebih enak daripada yang legal. Bapak-bapak Anda ada yang ngomong amin ini. Puji Tuhan, berarti jangan nyoba ya. Tapi benar ya, namanya suami orang itu lebih enak dari suami sendiri. Istri orang itu lebih enak dari istri sendiri. Loh, kok Pak Pendeta tahu? Kata firman Tuhan. Jangan berpikir negatif ya. Kata firman Tuhan ya. Apa firman Tuhan bilang? Amsal 5 ayat 35. Ayat 3 sampai 5 maksudnya ya. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Ini maaf anak-anak, tutup kuping dulu ya. Kalau kita mau suami istri mau berhubungan pasti ada hubungannya dengan ciom-ciom. Ya. Ciuman maksudnya. Dan dikatakan di sini apa? Bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu. Artinya apa? Ciuman pasangan ilegal itu lebih enak. Cucu aku ngerasano ya, teman ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan bilang apa? Bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Silakan tafsirkan sendiri, tetapi intinya kalau kita bicara pasangan yang ilegal memang lebih enak. Yang ngomong bukan saya, firman Tuhan. Amsal yang bicara. Amsal yang bicara. Tapi ayat 4, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi kalau bapak-bapak di sini atau ibu-ibu juga, ya toh, yang sudah pernah nenek pasti tahu apa yang saya maksud. Aduh, susah sekali Pak Pendeta. Ya memang saya tahu ini salah, tapi saya susah meninggalkan dia. Ya.
Mau alasanmu apa? Maaf, firman Tuhan jelas katakan apa? Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu. Dan yang aneh, zaman sekarang bukan hanya jalan dalam arti kata maaf, kata-kata saya pelacur. Ada jalan-jalan yang gratis. Ada jalan-jalan yang gratis. Masih pacaran, mau-maunya diajak yang aneh-aneh. Maaf ya, itu jalan. Itu mending pelacur atau duit. Lagi mau kayak gratis. Bener? Dan jangan salah, ini gak hanya bicara tentang perempuan, laki-laki ya sama. Ada laki-laki jalan, ada. Ketika ia tidak menghargai kekudusan di hadapan Tuhan, ada laki-laki jalan. Dan sekarang lebih parahnya lagi apa? Mereka expose di media sosial. Coba lihat media sosial. Cerita check in sama pacarnya. Check in sama pacarnya kok diceritain. Loh, ini dosa dari dulu, saya ngerti. Dulu zaman saya kecil juga sudah ada. Betul Mas Bro ya. Sudah ada kasus-kasus seperti ini. Cuman dulu kita malu. Sekarang diumbar, ngeri ya. Dan jangan salah, waktu pacaran, hot. Gara-gara digerebek satpam akhirnya menikah. Habis menikah 1 bulan cerai. Lah kenapa? Tidak seenak dulu pas pacaran. Ya karena pacaran ini jalan. Maaf ya. Ketika itu ilegal, Tuhan bilang apa? Bibirnya menitikkan tetesan madu. Enak, pasti ya. Wis percaya. Ora usah dicoba, percaya. Karena itu hati-hati. Kalau kita turun sampai ayat 8, coba buka Amsal 5 ayat 8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Dalam terjemahan lain, ini menarik. Dalam terjemahan lain, bukan jauhkanlah jalanmu, tapi larilah daripadanya. Maaf ya, yang lain Tuhan suruh apa? Tengking, usir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau masalah perempuan jalan, masalah laki-laki jalan, Tuhan bilang apa? Larilah daripadanya. Jangan terus gara-gara aku majelis kuat lah, imanku kuat. Maaf ya, hati-hati. Tuhan bilang larilah. Bukan tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sama. Kalau ketemu yang model begini, ngapain? Larilah. Orang lari melebu gitu, lari metu. Ya, larilah. Artinya ini dosa yang serius. Dosa yang sulit untuk ditahan. Godaannya besar. Wis toh, percaya. Ya, karena firman Tuhan sendiri yang tulis. Tuhan nggak bilang suruh ya tobatkanlah mereka perempuan-perempuan jalan, tobatkanlah laki-laki jalan, enggak. Tuhan bilang apa? Pergilah, larilah. Ini menarik. Artinya ini godaan yang kedua ini godaan yang dahsyat sekali. Ya. Dan ini berkaitan dengan keinginan dari dalam tubuh. Makanya Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan
maut. Karena itu sekali lagi jangan coba-coba. Ya, anak-anak muda di sini dengar, ya. Jangan mau kamu berhubungan dengan si jalang-jalang itu. Dan kamu pun jangan jadi jalang. Ya, jangan mau. Kenapa? Karena memang semakin kesini itu semakin kesana, Bapak Ibu. Jangan dikira, ini maaf ya, bukan saya mendeskripsikan perempuan, tetapi jangan dikira perempuan itu lebih lemah gemulai. Hati-hati ya. Perempuan itu juga luar biasa ya. Amsal 1 Yesaya 4 ayat 1. Ini bicara tentang nubuatan. Dan kayaknya lo ya. Ini hampir-hampir sudah mendekati apa yang dinubuatkan. Yesaya 4 ayat 1. Yesaya 4 ayat 1 itu bicara, saya punya terjemahan lain yang menarik ya. Pada waktu itu 7 orang perempuan, maksudnya waktu itu ya akhir zaman, mendekati akhir zaman, gitu ya. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah air yang ada pada kami. Apa maksudnya? 7 orang perempuan akan memegang. Dalam terjemahan lain ya, saya bacakan. Mana ya? Pada waktu itu hanya sedikit sekali orang laki-laki yang hidup, sehingga 7 orang perempuan akan memperebutkan setiap 1 orang laki-laki dan berkata, biarlah kami semua menikah dengan engkau. Kami akan mencari sandang dan pangan sendiri. Ora perlu dikei wong blonjo, ora masalah. Sementing aku dirabi, gitu. Hanya saja izinkan kami disebut istrimu, supaya kami tidak dicemoohkan orang sebagai perawan-perawan tua. Kayaknya hampir mendekati nih ya kita nih ya. Ya, coba lagunya siapa, Ahmad Dhani atau Dewa nggak tahu, atau bukan ya? Jadikan aku yang dua. Bener ya? Moga diteruskan Pak Elisa. Enggak ya. Loh bener loh, ini secara gamblang dituangkan di dalam musik. Terlepas dari musiknya ini, ya ini kan yang ngarang rodok sentet. Enggak. Saya berpendapat seni itu pasti keluar dari lingkungan yang ada. Betul ya? Seni itu keluar dari lingkungan yang ada. Makanya ketika ada yang nyanyi bayar. Tahu dong, ya kan? Ya. Bayar, ya kan? Mau korupsi? Orang wani, wis dilegalkan kok lagunya ya, jangan khawatir ya. Ya, mau korupsi bayar polisi, ya kan? Ya, mau jadi polisi bayar polisi gitu loh. Ini bukan hanya sekedar seni, tetapi ini kegundahan dari masyarakat yang tertuang di dalam lirik lagu. Itu ada, fenomena itu ada. Ya, makanya ketika Polri membungkamnya, wah banyak yang teriak, ya. Dan sekarang malah sudah dibebaskan, gitu ya. Sempat grup band ini ditawari jadi duta kalau nggak salah ya, duta seni apa tapi mereka nolak. Whatever, kalau ada lagu jadikan aku yang kedua, kira-kira fenomena itu ada di masyarakat? Saya yakin ada. Dan mungkin kalau sesuai firman Tuhan, nanti lagunya nggak cuma jadikan aku yang kedua, jadikan aku yang ketujuh. Ini kan 7 ya. Ya, jadikan aku yang ketujuh, masya Allah. Ya, bayangin, ya, jadikan yang kedua aja kita sudah ngelus dodo ki lagu apa, ya toh? Tapi firman Tuhan bilang apa? Nanti 7 rebutin 1 dan 7-7-nya siap dinikahi.
Bahkan mereka tidak minta aneh-aneh. Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Nah, ini kan zaman sekarang ini perempuan sudah emansipasi. Perempuan tidak lagi jadi tulang rusuk tapi jadi tulang punggung. Ya, sudah nggak jadi tulang rusuk tapi jadi tulang punggung gitu. Repot gitu. Nah, ini ulama dunia, tapi lah ini apa yang ada di Alkitab sudah ditulis itu ribuan tahun yang lalu. Nanti itu ada beginian. Zaman ini ditulis, mungkin yang lihat itu geleng-geleng opo iyo gitu. Tapi sekarang kita lihat ini sudah banyak yang mirip-mirip ini. Ya, dan mereka hanya biarkan namamu dilekatkan kepada kami. Jadi yang penting statusnya menikah mbek sopo dan di bojo kepiro ora masalah. Itu ngeri kan? Ngeri. Dan itu nubuatan yang saya yakin dan percaya suatu hari akan terjadi. Ya mungkin bukan 7, tapi 7 ini angka sempurna, bicara tentang apa yang ditulis akan digenapi, maksudnya begitu. Tetapi hati-hati, ini godaan seksual itu besar sekali hari-hari ini. Ya, hari-hari ini besar sekali. Dari dulu sudah besar, tapi sekarang adanya media sosial, cara berpikir anak-anak muda ini agak kacau. Ya, agak kacau. Ya. Mereka tidak berpikir jauh ke depan, tetapi berpikir sing penting enak. Padahal yang namanya dosa seksual pasti enak. Ya. Kalau sama pasanganmu yang resmi, tidak seenak sama yang tidak resmi. Itu firman Tuhan katakan. Terus piye? Ya. Terus bagaimana cara melawannya, gitu ya? Sulit, saya mau bilang sulit. Kenapa? 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kita harus sadar. Sadar itu ngerti situasinya seperti apa, paham. Media sosial yang kacau balau seperti yang kita lihat sekarang, kita harus sadar. Pilihlah tontonan-tontonan yang tepat untuk anak-anakmu. Jangan sampai mereka terpapar bicara-bicara masalah seksualitas di dalam media sosial yang tidak bertanggung jawab. Betul? Ya? Sadar, yuk. Jangan merasa surapopo. Begitu nontonnya Koko Melon. Koko Melon 1-2 tahun. Setelah itu dia sudah bisa ngetik sendiri, sudah bisa searching sendiri. Betul? Saya pernah, ini jujur ya, saya pernah makan di satu resto. Saya makan di satu resto. Depan saya itu ada anak, ya paling umur 7-8 tahun, laki-laki, buka HP, ya toh? Dan di situ dia buka YouTube, dan apa yang dia tonton mengagetkan saya. Saya kelihatan kan ada sih, saya lihat, mengagetkan saya apa yang dia tonton adalah kartun, tapi kartunnya itu pornografi, tahu ya? Kaget saya. Ya mungkin mamanya nggak ngerti, mamanya ngertinya kartun, betul? Saya minta bilangin mamanya, Bu maaf itu anaknya. Loh, anak-anak kita jauh lebih pinter. Ya. Kita nggak bisa menyembunyikan histori. ya, jadi kadang-kadang ketahuan istri gitu. Ayo, habis buka apa? Tahu istri ya, karena kita nggak bisa ngilangi histori. Maaf ya, anak 5 tahun, 6 tahun sudah bisa. Lebih canggih dari kita. Kita babah kita ya, mencat-mencat di pinggir. Anak-anak kecil itu satu hilang semua, nggak kelacak. Berarti udah tentu iso ya. Histori opo Pak? Malah takon. Itu. Tapi anak-anak kita bahaya. Maka dari itu sadarlah. Berat ya? Berat. Dan habis sadar berjaga-jaga. Habis ngerti kondisi yang ada, yuk kita berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Jadi iblis itu digambarkan bukan seperti ular saja.
Nek ular loh ya. Saya sering lihat video-video yang ada di Sumatera Utara, ya toh? Kok Sumatera, Sulawesi ya, maaf, tempat kediamannya Iren. Itu ada emak-emak nganggo daster pegang ular. Itu ular gede piton ya, ditarik-tarik. Oh dimasak. Ya, maaf ya. Itu kalau ular ya, kalau ular mak dasteran kita panggil 3 orang Manado selesai, ya kan? Beres. Tapi saya tidak pernah lihat video singa ditarik-tarik sama manusia dan manusianya selamat. Tidak pernah ya. Jadi Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa, mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maaf ya, kadang kita hanya berpikir, wah jangan khawatir Pak Pendeta, kita akan hajar si iblis, singa yang mengaum-ngaum itu dengan iman yang teguh. Pertanyaan saya sederhana, yakin imanmu teguh? Yakin? Ini lawan kita singa loh. Jangan main-main loh ya. Lawan kita singa. Yakin imanmu teguh? Makanya Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kuncinya bukan ayo kita lawan, ayo kita hajar. Di depan cermin tiap pagi berkata apa? Bisa. Wah. Biar pede gitu ya. ya setiap hari pokoknya aku anak Allah, aku pasti lebih dari pemenang. Yo bener sih. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tundukkanlah dirimu kepada Allah. Banyak di antara orang Kristen over confidence, kepedean. Kita merasa bahwa kita adalah, saya anak Allah. Oh ya betul memang. Saya punya Roh Kudus. Yes. Tapi lupa kita harus tunduk kepada Allah. Bahkan Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Nah ini yang susah. Kita dikasih motivasi, kamu lebih dari pemenang, ya toh? Iblis akan lari dari hadapanmu. Ya syaratnya kamu mau tunduk sama Allah. Syaratnya kamu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kamu songong atau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apa cirinya orang songong? Orang gelem ngrungokke. Betul? Mbak Ari menduannya kasinan. Halah. Masakanku paling enak. Wabeh ngomongi masakanku paling enak. Om nyoyo ngomong kasinan. Sombong. Nggak mau dikritik, nggak mau dikasih masukan. Saya mau tanya, bagaimana Tuhan ngomong sama kita? Petir Pak Pendeta. Biar, nek sekali itu yes, 2 kali no. Tuhan, saya boleh makan mendoan ngenteni gedeng. Suwen itu setelah mendoannya adem itu. Gimana caranya mengerti atau mendengar firman Tuhan? Ya moco. MOCO. Apa ya moco apa? Moco apa? Ribuan. Sagittarius, sakit gigi karena tidak terurus gitu ya. Ya gitu ya. Bukanlah ya toh. Apa yang kita baca? Firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, itu salah satu bentuk kita mau menundukkan diri di hadapan Allah.
Itu salah satu bentuk kita mau merendahkan diri. Kenapa Tuhan? Aku tidak bisa melangkah tanpa Engkau. Aku tak mau coba Alkitab sih. Hari ini Tuhan bicara apa? Betul? Jangan tuh di depan cermin yes. Ngapain? Itu dunia yang bilang bahwa kamu bisa itu dunia. Tapi firman Tuhan bilang apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Loh, firman Tuhan yang bilang. Jadi kita di cermin yes apa mau soal kita? Halo. Baca Alkitab. Loh, kita ini lemah. Di hadapan singa yang mengaum-ngaum, maaf, Anda dan saya lemah. Bahkan Tuhan bilang, jangan pernah kamu bertempur dengan si jalang-jalang itu. Larilah. Berarti kan apa? Kowe pasti kalah. Kan gitu dong. Makanya Tuhan suruh lari. Karena kamu pasti kalah. Sudah lari saja sudah. Tapi kita dengan PD-nya, yes. Loh, tidak ada yang salah dengan percaya diri, tetapi jangan terlalu percaya diri. Ingat, kita ini bukan siapa tanpa Kristus. Amin. Kita perlu Kristus, karena ketika kita percaya kepada Kristus, ada penolong. Siapa penolongnya? Haleluya. Kadang-kadang kita terlalu pede di dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita merasa kita punya banyak penolong. Oh, aku di gereja itu famous. Itu siapa sih yang nggak ngerti Ana Sari Roti, ya kan? Ya toh, orang loh, tapi ngerti aku santai, ya toh. Aku tuh terkenal. Kalau aku ada masalah, semua pasti bantu. Ya toh? Oh, di tempatku ini semua ini tetangga sini omku, depan Pak D, belakang sini ponakan, tenang wae. Kita merasa nyaman, kita merasa aman karena kita punya penolong. Tapi maaf ya, teman gereja, saudaramu, pendeta, Tuhan memang kirim sebagai penolong. Tapi penolong dengan batasan tertentu. Kita perlu penolong yang luar biasa. Sapa? Roh Kudus. Piye carane? Percaya Yesus Kristus, tunduk kepada Allah, rendahkan diri di hadapan Allah. Makanya dikatakan bahwa penuh oleh Roh Kudus. Apa itu penuh oleh Roh Kudus? Ada pendeta yang sampaikan begini. Tahu gelas ya? Gelas kosong. Mbok isi batu. Terus diisi air sampai penuh. Pertanyaannya, apakah gelas itu penuh dengan air? Tidak, karena ada batunya. Gimana caranya supaya gelas itu penuh dengan air? Ya batunya dibuat. Opo kuwi watu awake dhewe. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, biarkan dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Itu lagunya anak sekolah minggu. Ya, nggak ada ceritanya gitu Tuhan ngajarin. Kamu akan semakin luar biasa, kamu hebat, kamu canggih. Enggak. Kita harus semakin berkurang. Kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita semakin tunduk kepada Allah. Maka kita akan semakin penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, kita punya penolong. Sekalipun kita melalui singa-singa yang mengaum, tetapi selama ada Roh Kudus yang menolong, bukan kita yang hebat. Sekali lagi, bukan Anda yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Amin.